atubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali kajian kita seputar sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pada pertemuan yang lalu kita sudah menyinggung tentang bagaimana Nabi kita dahulu menggembala kambing, pembahasan yang ke-8. Dan sudah kita ambil sebagian dari hikmah-hikmah penggembalaan kambing oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita ambil hikmah setidaknya ada 2 ya. Dan yang pertama adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala kehendaki setiap nabi itu pasti menggembala kambing. Karena menggembala kambing ini sebagai sebuah ajang latihan dan pendidikan untuk menjadi orang atau menjadi nabi yang kelak akan menggembala, dalam tanda kutip, mengurusi manusia ya. Demikian juga yang kedua, orang yang menggembala kambing. Dan sekali lagi kami di sini hanya menyampaikan secara teori ya, karena anak pribadi belum pernah menggembala kambing. Tetapi mereka yang pernah menggembala kambing, mereka pasti jauh lebih tahu bagaimana suka dan dukanya menggembala kambing. Ini tes nggak dimakan. Jadi bagaimana suka dan dukanya menggembala kambing. Yang disebutkan bahwa orang yang menggembala kambing itu dia harus paham masing-masing kambing itu punya karakter. Ternyata demikian. Tidak sama kambing yang ini dengan kambing yang itu. Ada di antara kambing itu yang dia ingin mencapai atau ingin memiliki banyak keinginan, tetapi dengan keterbatasan. Ada yang pincang, ada yang tidak mampu. Dan seorang penggembala dia harus memahami masing-masing dari kambing yang dia gembalakan secara karakternya, supaya tercapai tujuannya itu bareng-bareng semuanya. Nah, inilah di antara hikmah yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk pada hikmah yang ketiga. Nabi Muhammad SAW itu menggembala kambing. Apa hikmahnya? Disebutkan bahwa yang ketiga itu adalah di dalamnya terkandung tawadhu' atau kerendah hatian. Jadi Nabi itu seorang yang tawadhu', rendah hati. Tawadhu'nya Rasulullah SAW, dan beliau tidak malu untuk menyebutkan atau menceritakan masa lalunya, bahwasanya beliau dahulunya juga seorang penggembala kambing. Dan ini ya memberikan pelajaran bagi kita bahwa hendaknya bagi orang yang mereka sudah berada di puncak kesuksesannya, demikian juga orang yang mereka sudah berada di puncak keberhasilannya, hendaknya dia tetap berusaha memelihara sifat tawadhu, sebagaimana Rasulullah SAW. Ya, ketika kecil beliau menggembala kambing. Ketika beliau sudah diangkat menjadi nabi dan rasul alaihi salatu wassalam, manusia berbondong-bondong mengikuti agama beliau, maka beliau tetap menjadi seorang yang tawadhu. Di antara bentuk ketawadhuannya adalah sebagaimana yang telah dikisahkan dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Majah, bahwasanya suatu ketika ada seseorang mendatangi Rasulullah SAW untuk menyampaikan sesuatu, berbicara langsung dengan Nabi SAW. Maka orang ini ya fa asabahu khaufun minar rasul, ketakutan, gemetar menemui Rasul, ketakutan ya, gemetar, grogi dan seterusnya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Hawin alaika fa inni lastu bimalik. Santai saja, tenang saja. Saya itu bukan
bukan seorang raja. Innama ana ibnu imra'atin ta'kulul qadid. Saya ini hanyalah anak dari seorang wanita yang sudah biasa makan qadid. Qadid itu disebutkan ya, bahwa qadid itu adalah daging yang dikasih garam dan dikeringkan. Di kita ini kira-kira semacam kayak ikan asin atau dendeng atau semisalnya. Ya. Jadi menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengatakan saya itu bukan raja. Padahal beliau siapa? Beliau adalah afdalul khalq, asyrafun nas. Ya, makhluk yang paling mulia, paling afdal, jauh di atas raja, dan semua raja dunia itu tidak ada apa-apanya dengan Rasulullah SAW. Tetapi beliau ya adalah beliau mengatakan, mengungkapkan tentang dirinya, saya ini hanyalah seorang anak dari seorang wanita yang biasa makan ikan asin atau bukan ikan asin ya, apa namanya, daging asin, daging dendeng misalnya. Nah, oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, syaitan itu berusaha untuk menghembus-hembuskan sikap yang paling tidak disukai oleh Allah, yaitu apa? Sombong. Apa itu sombong atau al-kibr? Kibr itu adalah hakikat sombong nih. Batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan, merendahkan manusia. Itu yang tidak disukai. Kemudian syaitan itu berusaha untuk mengemas bentuk kesombongan ini dalam kemasan berupa apa? Penjagaan image atau menjaga harkat dan martabat diri. Ya, sehingga ada sebagian orang dia tidak mau misalnya berbincang dengan orang yang rendahan atau orang yang secara strata sosial itu apa, rendah. Sebagaimana Rasulullah SAW tadi. Apa sebagai bertentangan jauh dengan praktek Rasulullah SAW. Dia tidak mau kemudian apa, duduk bersama dengan orang-orang yang menurutnya tidak selevel. Secara apa? Secara sosial, ekonomi, kedudukan, dan ini jauh sekali dari praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menggambarkan bahwa ketika seseorang itu, ketika dirinya itu duduk dengan orang-orang seperti itu namanya menjatuhkan harga diri sendiri. Padahal tidak demikian. Itulah hakikat atau itulah sombong. Sebagaimana iblis dahulu mengatakan kepada Allah tentang bapak kita Nabi Adam. Apa kata iblis? Qala ana khairum minhu. Saya itu lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, marilah kita berkaca kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Bagaimana beliau dengan kedudukan yang tinggi, beliau tidak kemudian apa, menjadi orang yang arogan, menjadi orang yang mena-mena terhadap orang lain ya. Poin yang keempat yang disebutkan oleh penulis di sini tentang hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggembala kambing. Di dalam penggembalaan kambing Nabi, di dalam penggembalaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kambing itu ya, semenjak kecil terkandung pelajaran bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak kecilnya sudah terbiasa mandiri ya. Dan ini penting khususnya untuk mereka para dai, para duat, para penyeru, para penyampai dakwah. Hendaknya mereka tidak bergantung dengan apa-apa yang ada pada tangan manusia. Bahasa ringkasnya ya, jangan sampai seorang dai itu kebeli, tergadai apanya? Dakwahnya ya, tergadai dakwahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beliau menggembala kambing ya, terbiasa mendapatkan ma'isyah dengan tangannya, dengan usahanya, maka ini menjadikan beliau itu merdeka. Merdeka itu artinya apa? Tidak ada balas jasa tidak ada jasa yang ditanam kepada beliau, sehingga beliau menyampaikan dakwah itu apa adanya ya. Justru malah nanti akan kita lihat
Ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanam jasa kepada orang-orang musyrik. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menanam jasa kepada mereka. Mereka itu orang musyrik itu ngerti Nabi itu orang paling amanah di Mekah. Sehingga mereka kalau urusan nitip menitip barang, nitipnya sama siapa? Nabi Muhammad SAW. Tetapi mereka itu menentang dakwah Nabi, bahkan berusaha membunuh Nabi. Coba bayangkan. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW, ya, afdalul khalq, uswah hasanah, qudwah hasanah. Beliau ketika berhijrah nanti, hijrah dari kota Mekah ke Madinah, itu masih ingat itu barang titipan si fulan, nanti tolong kembalikan. Itu punya orang musyrik. Nah, sehingga justru malah Nabi yang menaruh jasa kepada mereka, bukan sebaliknya. Maka dari itu, ya, hendaknya kita mendidik anak-anak kita untuk memiliki life skill, keterampilan. Keterampilan apa? Keterampilan yang dengannya dia itu bisa hidup, sehingga tidak kemudian bergantung dengan apa-apa yang ada pada tangan atau apa-apa yang ada dimiliki oleh manusia, khususnya para dai. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Perlu kami sampaikan, ya, secara tinjauan fikih, di sini tidak disebutkan bagaimana sebenarnya hukum upah dari mengajar ilmu syar'i, ya, mengajar ilmu syar'i, baik sebagai misalnya guru ataupun ustadz ataupun dai atau semisalnya. Maka para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya. Jumhur ulama mengatakan hal tersebut boleh. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Ya. Yang mengatakan tidak boleh itu Imam Abu Hanifah dan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Hanifah, ya, Imam Abu Hanifah. Adapun jumhur ulama mereka mengatakan boleh, di antaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, apa dalilnya? Apa landasannya bahwasanya bolehnya seseorang itu mengambil upah atas pengajaran ilmu syar'i? Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Suatu ketika para sahabat itu mereka melewati suatu kaum yang ada di antara kaum tersebut yang tersengat. Kemudian mereka bertanya, ada nggak yang bisa meruqyah? Maka sebagian sahabat mengatakan, ya, saya bisa diruqyah. Diruqyah dengan apa? Dengan Al-Fatihah. Kemudian orang itu sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum tersebut memberikan apa? Sepotong daging atau sepotong makanan. Kemudian para sahabat yang lainnya, kami nggak mau ngambil, ya, kami nggak mau ngambil sampai kami mendapatkan keterangan dari Rasulullah SAW tentang masalah ini. Maka dibawakan kepada Rasulullah SAW dan diceritakan, ya Rasulullah demikian dan demikian, ya. Maka Nabi SAW mengatakan, inna ahaqqa ma akhadhtum alaihi ajran kitabullah. Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya, ya, yang paling berhak untuk kalian ambil upah atasnya adalah pengajaran kitabullah, pengajaran Al-Quran. Masuk di dalamnya apa? Ilmu syar'i secara umum, ya, masuk di dalam ilmu syar'i secara umum. Ini yang pertama. Yang kedua, landasannya adalah ketika Rasulullah SAW, ya, ditemui ada seseorang yang ingin menikah, akan tetapi dia tidak punya apa-apa, pakaian tidak punya untuk dia jadikan sebagai mahar, cincin emas nggak punya, apalagi cincin emas. Cincin dari besi pun tidak punya. Maka ditanya oleh Rasulullah SAW, ma ma'aka minal Quran, kamu punya sesuatu enggak dari Al-Quran? Maka orang ini menjawab, sahabat ini menjawab, ya, saya punya surat ini dan surat itu. Maka Nabi mengatakan, faqad zawajtukaha bima ma'aka minal Quran, saya nikahkan kamu dengan mahar berupa pengajaran Al-Quran yang kamu miliki, ya. Imam An-Nawawi mengatakan tentang hadis ini bahwasanya hadis ini merupakan dalil yang tegas bahwa, ya, dibolehkannya mengambil upah
atas pengajaran Al-Quran, dan itulah yang dipegang oleh Imam Syafi'i, Imam Atha, Imam Hasan bin Saleh, Imam Malik, dan yang lainnya, jumhur ulama. Adapun yang melarang sebagian yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Az-Zuhri. Walhasil kata beliau, dua hadis ini menolak anggapan para ulama yang menidakbolehkan. Ya, dua hadis ini yaitu hadis yang pertama tadi, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah, dan hadis yang barusan tentang masalah mahar dengan pengajaran Al-Quran, ini menyanggah pendapat yang melarang untuk mengambil upah dari Al-Quran. Ini tidak menafikan bahwa hendaknya seseorang ya tetap ketika misalnya dia mengambil upah, maka hakikatnya itu bukan ganti dari ilmunya, enggak. Akan tetapi itu semata-mata adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang dia gunakan untuk isti'anah, untuk menolong atau menopang dari dakwahnya tersebut. Jadi jangan dibalik. Jangan paradigmanya itu seseorang itu ya, dia mengajar untuk mengambil. Sama seperti haji. Jangan dia itu berhaji untuk berdagang, tapi hendaknya dia berdagang untuk berhaji. Ya, berdagang untuk berhaji. Apa bedanya? Oh, jelas bedanya. Kalau orang itu berdagang untuk berhaji, apa yang penting? Hajinya, kan gitu. Sehingga ketika tiba misalnya waktu-waktu yang memang dia harus menjalankan syiar-syiar haji, ya entar dulu, karena saya tujuannya apa? Adalah untuk berhaji. Tapi kalau dia berhaji untuk berdagang, karena namanya musim haji itu kan ramai, berhaji untuk berdagang, maka yang terjadi apa? Waduh, ini lagi rame-ramenya ini, antar aja dah. Atau apa? Malah melenceng niatnya. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu, ini tidak menafikan bahwa ya secara hukum fikih demikian, akan tetapi yang afdal, yang mulia adalah seorang dai itu mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dia ya tidak mengambil upah atas apa yang dia sampaikan dan apa yang dia dakwahkan. Meskipun pada asalnya hukumnya boleh, dan ketika seseorang pun mengambil, hendaknya dia bersikap dengan paradigma tadi, bahwasanya ini adalah untuk menopang dakwahnya, bukan kemudian menjadikan seseorang itu terbeli atau tergadai dakwahnya. Ya, Pak Ustadz, tolong ya, jangan sampaikan yang berkaitan dengan masalah syirik, ya. Nanti orang pada marah. Ya, jangan menyinggung tentang masalah hal-hal yang demikian. Nah, ini nggak boleh. Ya. Ketika seseorang tidak menyampaikan bahwasanya meminta-minta kepada selain Allah itu syirik, ya, melakukan ritual demikian dan demikian itu terlarang dalam agama kita. Gara-gara apa? Gara-gara sudah terbeli tadi. Nah, ini yang musibah. Naudzubillah min dzalik. Sehingga seseorang hendaknya apa? Dia tetap merdeka dalam menyampaikan bahwa yang benar adalah benar, yang salah memang salah. Ya, tidak kemudian dia ubah-ubah atau dia manipulasi dalam rangka untuk mencari keridhaan manusia. Kita lanjutkan pada pembahasan yang ke-9 dari perjalanan sirah Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, seputar kisah Buhairah. Apa itu yang dimaksud dengan kisah Buhairah? Jadi begini, Nabi Muhammad SAW umur 12 tahun itu diajak untuk pergi ke negeri Syam oleh pamannya Abu Thalib. Jadi pamannya itu Abu Thalib itu benar-benar menjaga Nabi Muhammad SAW ketika kecilnya dan sampai besarnya, dijaga kemana-mana dibawa, tidak terkecuali ketika hendak berdagang ke negeri Syam. Nah, di dalam perjalanan jadi rombongan dari Mekah ini ada Abu Thalib dan juga orang-orang dari kalangan Quraisy. Ya. Maka mereka singgah di sebuah
tempat atau rumah yang dimiliki seorang rahib. Rahib itu ahli ibadah dari kalangan Nasrani. Ahli kitab, baca kitab, bisa baca kitab. Kemudian ya, si rahib ini mendatangi mereka dan langsung mengambil tangan Nabi. Maksudnya apa? Langsung menggamit tangan Nabi dan mengatakan, "Hada sayyidul alamin." Ini adalah sayyidnya, penghulunya al-alamin, penghulunya makhluk. Hada rasul rabbil alamin. Ini adalah rasulnya Allah. Yab'atsuhullah rahmatan lil alamin. Allah akan utus anak ini sebagai rahmat bagi alam semesta. Maka orang-orang Quraisy pada heran, tidak terkecuali Abu Thalib. Loh, dari mana kamu tahu? Ya, dari mana Anda tahu bahwasanya ini ya demikian dan demikian? Maka berkatalah si rahib ini yang bernama Buhairah, sesungguhnya ketika kalian tadi ya mendaki sebelum sampai sini, maka saya perhatikan tidaklah ada batu maupun pohon melainkan sujud. Dan batu atau pohon itu tidaklah sujud melainkan kepada seorang nabi. Ya, kepada seorang nabi. Dan saya benar-benar mengetahui anak ini nabi, akan menjadi nabi dari apa? Dari tanda berupa apa? Berupa cap atau stempel yang ada di antara dua punggung Nabi Muhammad SAW. Di belakang itu ada cap semacam kayak daging menonjol begitu. Ya. Makanya ciri-ciri Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman itu sudah mereka ketahui orang-orang ahli kitab. Ya. Kalau orang-orang Quraisy sendiri tahu nggak? Nggak tahu. Ya. Nabi sendiri tahu nggak? Nabi nggak tahu kalau akan menjadi apa? Akan jadi nabi, tidak tahu. Orang-orang ahli kitab mereka tahu. Nah, kemudian si rahib ini membuatkan makanan, ya, menyediakan makanan, kemudian memerintahkan untuk sana diantar ke itu anak itu. Maka nampaklah oleh orang-orang ketika itu bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Dinaungi oleh awan, ya, dinaungi oleh awan. Demikian juga apa? Pohon-pohon itu condong kepada beliau alaihissalatu wassalam. Seperti yang tadi disebutkan, bagaimana pohon dan batu itu sujud kepada beliau. Sampai rahib ini mengatakan, perhatikan tuh, ya, kepada bayangan pohon. Bayangan itu apa? Condong kepada anak itu, kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rahib ini atau si Buhairah ini bersikeras untuk supaya Abu Thalib dan rombongannya tidak jadi pergi ke negeri Syam. Ya, tidak jadi. Kenapa? Karena kalau misalnya mereka sampai ke negeri Syam, orang-orang Romawi itu akan tahu ini anak pasti akan dibunuh. Karena apa? Ini anak, ya, bukan anak sembarang, ini akan menjadi nabi. Dan orang-orang Romawi, ya, mereka pun sudah menyadari bahwasanya akan ada atau akan datang nabi, akan dilewati, akan ada nabi yang lewat. Dan mereka mendatangi sampai akhirnya ketemu dengan si rahib ini. Rahib bertanya, "Ma ja'a bikum?" Ada apa? Maka mereka mengatakan, ya, orang-orang atau Romawi, "Kami datang karena sungguhnya ada seorang nabi yang akan keluar dan lewat pada bulan ini, dan kami, ya, sudah mengutus orang-orang untuk mencari." Kemudian kami mendapati jalan sampai ke rumahmu ini. Ke rumahnya siapa? Rahib atau Buhairah ini. Maka Buhairah menasihati, menurut kalian, ya, bagaimana kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak atas sesuatu, maka ada tidak manusia yang bisa menolak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Maka mereka mengatakan tidak. Kalau begitu sekarang kalian baiat kepada saya. Kalian nurut saya, ngikut saya. Kata Buhairah kepada orang-orang dari Syam tadi. Maka akhirnya orang-orang itu tadi ya mengikut dengan Buhairah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam singkatnya kemudian dikembalikan oleh Abu Thalib ke kota Mekah, tidak jadi pergi ke negeri Syam. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Buhairah ini? Ini umur Nabi 12 tahun. Yang pertama, di dalam kisah ini terkandung pengakuan dan pengetahuan ahli kitab, orang-orang ahli kitab, khususnya para ulamanya, tentang ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta waktu akan diutusnya. Oleh karenanya, pengingkaran mereka ahli kitab, para ulama ahli kitab, pengingkaran mereka terhadap kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pengingkaran atas dasar ilmu. Mereka tuh sebenarnya tahu. Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Mereka itu mengetahui kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Ya, kita, Pak, kalau misalnya ya jemput anak sekolah kan seragam sama, ya kan? Kira-kira kita ketuker sama anak tetangga nggak? Nggak ketuker gitu, ya, nggak ketuker. Pasti akan ketahuan dari oh itu kakak, oh itu adik, oh udah ngerti. Mereka orang ahli kitab itu, mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebenaran yang beliau bawa itu seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Hanya saja sesungguhnya sebagian, wa inna fariqam minhum, sebagian dari mereka la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Benar-benar mereka itu menyembunyikan kebenaran padahal mereka itu tahu. Ya, mereka itu tahu. Salah satu yang objektif atau yang fair ya ini siapa? Buhairah. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam kisah Buhairah ini terkandung persaksian dari ya, ulama dari kalangan ahli kitab yang menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tidak ada jalan lain bagi ahli kitab untuk menolak, untuk menyanggah, untuk menentang kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kalau ada sebagian orang Nasrani yang mereka mengatakan, ya, nah ini berarti ajarannya Muhammad itu, dan memang ada. Ini berarti ajaran Muhammad itu cuma ngambil dari Buhairah, cuma ngambil dari pendeta, dari rahib. Ya, kan sempat ketemu tuh. Nah, mungkin aja sempat diajari dan seterusnya. Maka dijawab, kalaupun memang demikian, menurut kalian itu adalah aslinya ajaran Buhairah, ya sudah. Apa susahnya kalian mengikuti ajaran Buhairah itu? Berupa apa? Tauhidullah, mengesahkan Allah. Sementara kalian malah mengatakan innallaha tsalitsu tsalatsa, Allah itu satu dari yang tiga, trinitas. Ya, bahwasanya Isa ibnu Maryam ibnullah, anaknya Allah. Kalian malah mengatakan begitu. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan, melainkan sama dengan ajaran Nabi Isa, yaitu apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kalian mengatakan ajaran ini diambil dari Buhairah, ya sudah, ikuti saja gitu. Nah, tapi apakah mau? Maka ini semuanya menjadikan mereka ini ya fabuhital ladzi kafar, tidak bisa berkata-kata orang-orang kufar tersebut. Allah mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Allah mengatakan sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Allah itu satu dari yang tiga, padahal tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia, Allah yang satu, la ilaha illahu, tidak ada sesembahan selain Dia. Selesai pembahasan yang ke-9. Kita berlari kita akan masuk pada umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginjak
umur remaja, ya, dengan peristiwa Hilful Fudul, pembahasan yang ke-10. Apa itu Hilful Fudul? Hilf itu artinya perjanjian. Al-Fudul itu perjanjian. Fudul itu artinya ya yang lebih, berlebihan. Apa yang dimaksud dengan Hilful Fudul? Dikisahkan demikian. Suatu ketika ada seseorang dari kabilah Yaman, kabilah Zubaidi, ya, yang dia datang ke Mekah dan dia bawa dagangan. Dan kita tahu Mekah itu dari dulu sampai sekarang itu apa? Ya, tempat paling ramai untuk berbisnis dan juga berdagang, ya. Tanah paling mahal itu di Mekah itu, katanya loh Pak. Katanya semeter itu katanya sampai nggak tahu, ya. Tapi yang jelas apa? Ya, tidak pernah sepi. 24 jam itu ramai terus. Orang dagang itu pasti apa? Pasti untung insya Allah, ya. Kenapa? Ya ramai terus, tidak pernah tidur. Pada asalnya demikian. Nah, si Zubaidi ini, orang dari kabilah Zubaid ini, kita sebut Az-Zubaidi ini, dia datang dan dia berbisnis, bertransaksi dengan seorang pembesar Mekah bernama Al-As ibn Wa'il As-Sahmi. Al-As ibn Wa'il As-Sahmi ini membeli barang dagangan dari orang Yaman ini. Akan tetapi si Al-As ini ngemplang, nggak mau bayar, tidak mau bayar. Ngemplang tahu ya? Ngemplang tuh nggak mau bayar, ngambil barangnya tapi nggak mau ngasih upahnya atau bayarannya. Maka dia, si Zubaidi ini, mengeluh kepada orang-orang Quraisy yang sedang berkumpul di situ. Tetapi mereka cuek. Wah, urusannya sama Al-As, biarin aja dah. Cuek. Akhirnya dia pun naik ke bukit Abu Qubais, Jabal Abu Qubais, ya, sekitar Mekah itu, sekitar Masjidil Haram itu. Dan orang-orang Quraisy masih berada di kumpulan-kumpulan mereka lagi bergerombol begitu. Dia berteriak mengadukan kezaliman si Al-As ini dan mengeluhkan, saya datang dari jauh dan saya dizalimi oleh salah seorang di antara kalian yang bernama Al-As. Maka terdengarlah oleh salah seorang di antara paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Az-Zubair ibnu Abdul Muttalib. Az-Zubair mengatakan, "Mali hadza mutraq." Ini nggak boleh dibiarkan kayak gini. Ya. Maka berkumpullah Bani Hashim, keluarga yang paling kuat di kota Mekah. Kemudian Zuhrah, Bani Zuhrah. Kemudian Bani Taim bin Murrah. Ya. Rame. Berkumpul di rumahnya Abdullah bin Jada'an. Dan mereka semuanya bersepakat, bersumpah atas nama Allah, mereka akan satu tangan, ya, bersama-sama untuk mengembalikan hak dan melawan kezaliman. Padahal yang dizalimi tadi berapa orang? Satu orang. Dari mana orangnya? Dari kabilah antah berantah di Yaman sana. Tetapi siapa yang kemudian mendeklarasikan? Nah, kalau bahasa saya kan deklarasi. Siapa yang kemudian deklarasi untuk kita sama-sama akan membela orang yang terzalimi? Yang deklarasi adalah Bani Hashim, ya, keluarga besar Bani Hashim, kemudian Bani Zuhrah serta Bani Taim. Banyak, sehingga orang-orang Quraisy mengatakan ini adalah perjanjian yang, ya, berlebihan sampai segitu banyak orang untuk mengurusi satu orang. Nah, mereka semuanya menggeruduk rumahnya siapa? Rumahnya Al-As bin Wa'il. Kemudian mereka mengambil hak si orang Yaman tadi, orang Zubaidi tadi, dikembalikan. Nah, Nabi SAW ikut di dalam deklarasi atau hilful fudul tadi. Nabi mengatakan, sungguh aku pernah mengikuti hilful fudul di rumahnya Abdullah bin Jada'an. Suatu peristiwa yang kalau saya diundang di masa Islam, ya,
maka saya pasti akan datang, dan saya lebih suka untuk mendatangi deklarasi atau hilf seperti itu ketimbang unta merah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apa pelajaran yang bisa dipetik dari peristiwa Hilful Fudul ini? Yang pertama, seorang muslim maupun muslimah, mukmin maupun mukminah itu seseorang yang objektif dan fair, ya. Bahwa orang musyrik itu mereka memiliki kesyirikan, iya. Akan tetapi ingat, mereka ini memiliki tabiat atau akhlak-akhlak bawaan yang mulia. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Karena apa? Pada asalnya akhlak itu sudah ada pada orang-orang musyrik. Akhlak apa? Di antaranya ya ini, mengembalikan kezaliman atau mengembalikan hak kepada pemiliknya. Akhlak yang lain apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Akhlak yang lain apa? Jujur dalam berucap, ya, integritas tinggi, keberanian. Nah, itu sama Islam dipelihara, tidak dirusak, tidak di bumi hanguskan. Tetapi yang jelek-jelek, nah itu yang dibetulkan atau yang tidak dipakai. Apa? Mengubur anak wanita, tidak menyukai punya anak wanita. Nah, itu yang kemudian apa? Ditolak sama Islam. Tapi kalau yang baik-baik maka dipelihara. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mencontohkan hal tersebut, ya. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Demikian juga seorang muslim itu dengan objektivitasnya dia menyampaikan dan mengatakan apa adanya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan, penegak kebenaran, ya, dan orang yang memberikan persaksian untuk Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Meskipun persaksian kalian itu akan berakibat buruk bagi diri kalian sendiri maupun orang tua maupun kerabat kalian. Jadi kalau memang kita harus mengatakan A ya A, B ya B, lempeng aja begitu. Wah, nanti kalau kita ngomong A, nanti kita ambiar, nanti kaum kita atau apa namanya kita rugi. Ya, itulah perintah Allah. Kita ini mengatakan apa adanya. Kalau memang kita salah ya kita salah. Ya, kalau memang kita salah kita salah. Kalau memang benar mereka benar, maka benar. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah kedatangan orang Yahudi. Ada seorang Yahudi mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, sesungguhnya kalian, maksudnya para sahabat, ya sahabat kamu dulu itu berbuat syirik loh, berbuat syirik. Kalian itu sering mengatakan masya Allah wa syi'ta. Kalian juga sering mengatakan demi Ka'bah. Maka Nabi konfirmasi, benar kalian mengatakan begitu? Ya. Maka Nabi SAW mengatakan atau memerintahkan para sahabat, apabila mereka hendak bersumpah, hendaknya mereka jangan bersumpah dengan Ka'bah. Hendaknya mereka mengatakan warabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah. Demikian juga jangan mereka mengatakan masya Allahu wa syi'ta, yang artinya ini semua adalah kehendak Allah dan kehendak Anda wahai Rasul. Jangan ngomong begitu. Tetapi katakanlah oleh kalian wahai sahabatku, masya Allahu thumma syi'ta. Ini adalah kehendak Allah, kemudian baru kehendakmu. Ya. Jadi Nabi SAW mengakui memang benar orang Yahudi itu ketika mengatakan, ya kalian tuh malah berbuat syirik loh. Apa syiriknya? Yaitu kalian bersumpah dengan menggunakan selain Allah. Ya, memang nggak boleh seseorang bersumpah dengan menggunakan selain Allah. Demi Rasulullah nggak boleh. Nabi SAW mengatakan, man halafa bi ghairillah faqad asyraka aw kafar. Barang siapa yang
bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan suatu kesyirikan atau perbuatan kekufuran. Jadi nggak boleh. Ya, mungkin sebagian kita mungkin pernah dengar kalau orang bersumpah itu biar mantap demi Allah, demi Rasulullah. Ini hakikatnya nggak boleh. Nah, orang Yahudi itu tadi tahu dan dia menyampaikan kepada Rasulullah. Dan apa kata Rasulullah? Nabi tidak kemudian mengatakan enggak, pokoknya kami benar, kamu yang salah. Enggak, didengar dulu. Apa? Oh iya. Berarti memang kami harus ya diperbaiki. Disampaikan kepada para sahabat, jangan begitu. Kalau akan bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Syekh Sulaiman bin Abdullah beliau mengatakan dan mengomentari tentang kisah ini. Di dalam kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang barusan tadi, ya, menerima ucapan orang Yahudi tadi, di dalamnya terkandung fihi qabulul haqqi mimman jaa bihi wa in kana aduwan mukhalifan fid din. Wajibnya menerima kebenaran meskipun itu datang dari musuh sekalipun, musuh yang berbeda agama. Jadi kalau memang kita salah, kita sampaikan kita salah, ya. Kalau orang Jawa itu punya punya adagium, ojo dumeh. Nah, apa itu bahasa Indonesianya? Jangan mentang-mentang, ya. Jangan mentang-mentang, sehingga ya tauladan kita dalam hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah adzan belum, Pak? 5 menit lagi, ya. 5 menit lagi. Tapi ini nanggung ini atau mungkin nanti insya Allah kita tunda dan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang, ya. Silakan Pak kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan di 5 menit terakhir. Barakallahu fiikum. Baik, kalau tidak ada, kita akan lanjutkan sedikit sampai injury time. Nah, ma'asyiral muslimin, ya, ini menunjukkan bahwa keadilan itu hal yang dituntut, ya, hal yang dituntut meskipun terhadap musuh. Jadi agama kita itu mengajarkan apa? Mengajarkan adil dan tidak mengajarkan kezaliman. Tidak boleh kita menzalimi siapapun, tidak terkecuali orang kafir. Kita nggak boleh loh menzalimi orang kafir, ya. Terlarang keras kita menzalimi orang kafir. Akan tetapi yang dituntut adalah bersikap adil. Bersikap adil itu bukan menyamakan. Bersikap adil itu bukan menyamakan. Bapak-bapak punya anak, satu mahasiswa, satu masih SD, nggak mungkin dong uang sakunya disamakan. Bersikap adil adalah menempatkan sesuai dengan tempatnya. Yang mahasiswa kebutuhan beda anaknya. Maka tidak termasuk keadilan adalah seseorang itu menyamakan dua hal. Oh, semua agama itu sama kok, semuanya adalah benar. Enggak. Kita tetap mengatakan ya Islam yang benar. Yang lain bagaimana? Ya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayaqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain Islam, tidak akan Allah terima, dan dia kelak di akhirat termasuk menjadi orang-orang yang merugi dan penghuni neraka selama-lamanya. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Itu yang kita yakini, sehingga jangan kemudian membawa terminologi adil ini kepada yang bukan tempatnya dengan ungkapan-ungkapan oh semuanya itu menuju kepada Tuhan. Kan 1000 jalan menuju Roma, 1000 jalan juga menuju surga. Enggak. Boleh 1000 jalan menuju Citra. Ya kan, sono. Tapi hanya satu jalan menuju surga. Apa? Islam. Dah, titik. Enggak ada koma. Ya, innad dina 'indallah Islam. Selesai urusan. Berarti Anda mau menangnya sendiri, mau benerin sendiri. Ya. Lah kalau begitu, memang kita ini beragama ini, kita harus yakin dengan agama kita. Bukankah agama lain pun tidak mau disamakan dengan Islam? Mau tidak agama lain disamakan?
Enggak ada. Sehingga yang ada adalah apa? Ya udah, lakum dinukum waliyadin. Saya punya agama ini, keyakinan saya begini. Sono ya sono sudah. Nanti nih Pak, bulan Desember nih kan. Ini sudah November, tanggal berapa? 13. Nanti mesti rame itu. Nah, yang ini selamat itu. Enggak, kita tidak mengucapkan apapun. Ya, tidak kita yakini Nabi Isa itu anak Allah, enggak. Kita tidak meyakini demikian. Kita tidak ingin mengucapkan setengah kata pun dari apa? Dari selamat demikian dan demikian, enggak. Karena kita seorang muslim, kita punya keyakinan, ya. Tetapi apa? Kita tidak boleh menzalimi. Nah, itu tadi. Jadi perkataan atau terminologi adil ini bukan berarti kemudian apa? Dibawa kepada apa yang diistilahkan oleh majelis ulama itu dengan pluralisme. Enggak, pluralisme itu terlarang. Majelis ulama itu sudah melarang keras namanya pemahaman pluralisme. Ya meskipun sekarang ini apa? Dai pluralisme itu begitu banyak, ya. Menyamakan ini dan itu udah semuanya sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya taufik dan hidayah dan menjauhkan kita dari gangguan dan juga godaan syaitan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ada kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.